Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 RW 06, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Mubarak beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para alim ulama beserta para asatidz, begitu juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada malam hari ini Allah berikan hidayah dan taufiknya serta kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul untuk menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat jasa beliaulah kita mengenal dan sampai saat ini Allah memberikan hidayah kepada kita untuk terus istiqomah menjalani ajaran-ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Berdiri saya di sini sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Berikut saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, yaitu sholat maghrib berjamaah yang telah kita laksanakan. Kemudian pembacaan Yasin serta tahlil yang juga telah kita laksanakan. Lalu sholat isya berjamaah juga telah kita laksanakan. Kemudian kita lanjutkan pada saat ini, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini marilah sama-sama kita buka nanti dengan pembacaan Ummul Quran. Kemudian setelah itu pembacaan Risalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh tim hadrah. Kemudian pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh guru kita Ustaz Yusti Manas. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Al-Mubarak Bapak Haji Helmi Haji. Lalu meningkat acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abi Mukhtar LCMA. Kemudian acara penutup yaitu doa, lalu dilengkapi dengan ramah tamah. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Marilah sama-sama kita buka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah
Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan acara kita pada malam hari ini dan menjadikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan risalah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh tim hadrah. Kepadanya kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. أشرف بدر في الكون أشرار بك ما علمنا منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محمل الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. ولما نزل الذكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود صافرة وعلى باب عزته تحب الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. المحبوب لك المخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر ذلك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وتوفيق رضايتك.
خيرنا آمنا بقول رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kita telah membacakan dan mendengarkan pembacaan risalah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga pembaca serta kita semua yang mengikuti mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama dengarkan pembacaan kalam ilahi yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Yusti Manan kepada seluruh hadirin untuk sama-sama kita dengarkan secara hikmat. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
Ya, mudah-mudahan ini sebuah nilai silaturahmi
yang insya Allah akan membawakan berkah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama. Mohon maaf, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Mubarak, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Yelmi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bistanu muridun yawatin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita, ceramah kita, Pak Ustadz Abi Mukhtar, dan yang terhormat guru kita Ustadz Habib Salim Yahya Al-Atas, terima kasih kedatangannya. Dan yang terhormat Ketua RT 02 RW 06 Bapak Haji Sumardi, dan yang terhormat tetangga kita jamaah RT 01 dan jamaah RT 012 dan Bapak RT 12. Yang terhormat bapak-bapak jamaah Al-Mubarak dan ibu-ibu semuanya, terima kasih malam hari ini pada hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang baik ini, kami pengurus DKM Al-Mubarak akan menyampaikan kegiatan bahwasanya kita sedang merenovasi musola kita. Musola sebelum Masjid Al-Mubarak ini kita bangun. Musola Al-Mubarak didirikan pada tahun 1996, diresmikan oleh Bapak Camat Endang pada saat itu. Musola tersebut kita renovasi sudah 2 kali karena atap dan struktur dari kayu semuanya rapuh. Kita mulai renovasi pada tanggal 18 Agustus 2024 kemarin. Sampai sekarang tinggal finishing, tinggal menyelesaikan plafon dan painting. Alhamdulillah, pemasukan dari renovasi ini sebesar 128.600 juta. Ini adalah terdiri dari beberapa material dan sumbangan masalah transport dari lingkungan kita dan dari dana uang. Semoga sumbangan-sumbangan itu semuanya tercatat sebagai amal ibadah untuk di akhir nanti. Sedangkan pengeluaran sampai saat ini sebesar 127.900 rupiah. Jadi tinggal sisa 700.000. Yang belum diselesaikan adalah plafon dan painting, akan memakan biaya kurang lebih 15 juta lagi. Mudah-mudahan
yang pada hadir malam ini punya rezeki bisa menyumbangkan atas kekurangan renovasi tersebut. Karena apa? Mushola Mubarak adalah cikal bakal masjid yang sebesar ini adalah Masjid Al-Mubarak. Dulunya kita akan merenovasi mushola tersebut karena tidak cukup kapasitasnya. Pada tahun 2016, alhamdulillah dari Pak Haji Datuk dan Pak Haji Jange mewakafkan tanah ini seluas 399 meter persegi. Terus kita bangun selama 7 bulan, Bapak-bapak, kita selesaikan masjid sebesar ini. Cepat pada saat itu. Kita kegiatan Al-Mubarak akan kita konsentrasikan dengan sarana yang lebih baik setelah renovasi musola tersebut. Musola tersebut, ibu-ibu, sudah kami lengkapi toilet, Bu. Bisa untuk mandi juga bisa. Mudah-mudahan kalau ada kelebihan dana akan kami pasang AC. Musola tersebut akan kami namakan adalah Majelis Taklim Al-Mubarak. Nantinya akan kegiatannya adalah TPA. TPA sekarang ini sudah kurang lebih 80 orang, 80 anak-anak kurang lebih, dan akan nanti musola akan dipakai oleh majelis taklim dari ibu-ibu. Silakan ibu-ibu, nanti kita sudah lebih bersih, lebih besar, dan lebih nyaman keadaannya nanti setelah direnovasi. Kenapa kami pengurus DKM menggerakkan musola tersebut supaya nyaman? Karena kita akan memberi fasilitas yang lebih nyaman untuk anak didik kita dan ibu-ibu agar berkembang ilmu agamanya dan akhlak yang sesuai Nabi Muhammad SAW diturunkan. Perbaikan akhlak itu yang terpenting. Jadi pengurus Al-Mubarak kegiatannya adalah kita juga di masjid ini ada beberapa pengajian Sabtu dan Minggu, dan setiap akhir bulan kita mengadakan qiyamul lail pada jam 3. Pada kegiatan-kegiatan nantinya di Ramadan, kita selalu mengadakan qiyamul lail pada di akhir 10 akhir Ramadan. Itu adalah kegiatan-kegiatan dari Masjid Jami' Al-Mubarak. Untuk itu, dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bergerak, kita untuk memperbaiki diri, kita bersemangat untuk menuntut ilmu dan bersemangat untuk ibadah, karena kita di akhir-akhir nanti akan meninggal dunia. Di akhir kata ini, saya selaku pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mubarak minta maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam memperingati Maulid Nabi ini ada yang kekurangan, sajian-sajian yang kurang enak, mohon dimaafkan. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar gembira dari saya selaku memakali pengurus bahwa sertifikat musola malam ini telah selesai.
ada tanda tangan yang belum diselesaikan oleh Ketua RT. Insya Allah nanti hari Senin atau Selasa akan saya serahkan aslinya. Nah, sementara ini saya diberikan fotokopinya. Saya serahkan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sertifikat Masjid Al-Mubarak dan Musola Al-Mubarak ini cukup panjang perjalanannya. Sudah selesai di Masjid Al-Mubarak keluar 2 tahun yang lalu. Masjid Jami ini selesai karena apa? Karena kiriknya lengkap pada saat saya terima wakaf lengkap. Sedangkan di Musola Al-Mubarak tidak ada file kiriknya. Ini yang jadi masalah, makanya 2 tahun baru selesai. Alhamdulillah ini kita sudah sertifikat ada kedua tanah wakaf ini. Mudah-mudahan untuk generasi penerus, Pak. Ini yang paling penting. Ini adalah bekal. Karena ini namanya orang kita nanti sudah meninggal, siapa yang megang ini ahli warisnya menuntut bisa terjadi, Pak. Karena itu masalah kebutuhan ekonomi. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DKM Masjid Al-Mubarak Bapak Haji Helmi Haji yang telah menjelaskan secara semangat sekali, dan benar-benar saya pribadi sangat terinspirasi dengan semangat beliau. Yang mudah-mudahan kita semua memiliki visi dan misi yang sama untuk sama-sama mensiarkan agama kita untuk bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama dengarkan siraman rohani yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abi Muhtar LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang yang kagak jawab salam saya doain sariawan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-muhajirin wal ansarin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qailin wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa maw'idatu wa dzikra lil mu'minin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man zukirtu walam usolli alaihi. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada saat ini, pada malam ini kita dapat berkumpul bersama, berwajah, bertatap muka, bermusafahah, bersalam-salaman, bermujalasah dan duduk bersama. Ini semua
Salawat dan salam kita haturkan dan kita curahkan kepada penghulu kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang Maulid Nabi, pertama-tama salam penghormatan dari Al-Faqih kepada para asatidz, para dai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang tadi luar biasa dari mana-mana pada hadir, dari Masjid Darul Jamaah, dari Mushola At-Ta'awun, dari Al-Mukmin, bahkan juga alhamdulillah dihadiri oleh Habib Salim dari Masjid An-Naim, kemudian juga ada dari Masjid Uswatun Hasanah Bapak Agus selaku pengurus masjid sana. Alhamdulillah pada hadir pada malam ini. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, adik-adik semua masuk surga. Aminnya kurang kenceng kayak kagak ke surga, bingung kadang. Amin ya rabbal. Nah begitu. Sebab muka surga itu pada enak. Muka surga pada enak, pada nyaman, pada adem, biar kata butek. Maklum kalau butek biasanya kan puyeng urusan bayaran ini, bayaran itu, banyak sekali urusan-urusannya. Butek wajar. Itulah orang yang sedang berjihad, bergelut di dunia ini. Jadi kalau orang pada butek, pada ruwet mukanya, itu wajar. Makanya kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW? Tidak lain dan tidak bukan hanya wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah atas kelahirannya Rasulullah SAW? Karena kita bisa duduk begini, bisa ada masjid, bisa ada mushola, bisa semuanya tahu mana yang halal dan mana yang haram. Hal ini juga dijelaskan di dalam kitab Tafsir Qazin di jilid kedua halaman 339, bibi'satir rusuli wa inzalil kutubi li bayanil halal wal haram. Dengan diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab-kitab li bayanil halal wal haram, untuk menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam hadis Nabi yang tercatat di dalam kitab Faidul Qadir di jilid ke-6 halaman 291. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, sama saja tidak bersyukur kepada Allah. Kepada kedua orang tua wajib terima kasih, bersyukur. Kepada guru, kepada ulama wajib berterima kasih. Kepada ketua RT, RW, DKM kita harus berterima kasih. Kepada tetangga kita pun juga harus terima kasih. Kenapa? Kalau kagak ada tetangga ngeri. Saya kasih tahu, medit doang kiri kanan. Belum pernah ngerasain ya? Saya setahun hidup di kuburan. Makanya kenapa? Kemarin belum lama ada yang kesurupan. Saya nggak mau sebutin RT-nya nih. Ya, pokoknya di daerah sini dah ada yang kesurupan. Sama ustadz ini, ustadz itu kagak mempan. Udah baca ayat kursi kagak mempan. Akhirnya nelfon saya. OTW saya di sono. Pas nyampe sono belum dibacain, itu setan ngejerit melihat saya. Pas begitu
Biasa, karena udah biasa tuh lama setahun di kuburan. Bayangin, ini tinggal, ini kuburan doang nih, kagak ada tetangga, rasanya kagak enak. Makanya perlu berterima kasih kepada tetangga. Kemarin bulan lama, sekitar 4 tahun yang lalu, hidup saya juga di gunung, di hutan. Apalagi sebelum pandemi itu, di gunung. Pejabat segala macam pada datang soal main. Tadinya nggak boleh lockdown. Giliran ke sana ke tempat saya kagak ada lockdownnya. Di gunung, luar biasa. Kagak ada tetangga, masya Allah, sedih. Pas kenapa? Pas sakit, mau sakit apa aja, kerasa kagak ada tetangga. Makanya kenapa kita sama tetangga kudu baik. Tadi kalau kagak ada tetangga, berapa urusan? Nih urusan mati, jangankan sakit apalagi yang mati nih. Kalau pas meninggal atau sakit, kalau kita kagak baik sama tetangga, hati-hati. Susah kita mau melakukan apapun. Makanya kan ada nyanyinya tuh. Nyanyinya di sasabian yang apa tuh? Yang saya mah banyak doang. Yang kesononya kagak kurang apa tuh. Ya. Jadi itu artinya Kulahadal ardi ma takfi masaka law na'isi la samaha wa in ta'ayyashna bihu. Apalagi tuh? Ini biasanya di sini doang, soalnya di sasabian doang nih. Iya. Itu jangan salah. Sedih, sempit, sakit, sempit. Pas mati juga, pas meninggal dunia, maaf, bukan saudara kita, saudara kandung kita yang jauh dari surga, tapi tetangga kita. Makanya berbaik sama tetangga. Ada kurang-kurang dikit, namanya juga orang. Orang mah nggak lepas daripada kesalahan. Nah, kembali ke masalah kita harus berterima kasih kepada siapapun tanpa terkecuali. Jangankan sama orang Islam, orang di luar Islam pun kita juga harus terima kasih. Kenapa? Alhamdulillah kita bisa bersyukur kepada Allah. Kalau saja tidak ada orang di luar Islam, kita tidak akan terus memegang teguh agama Islam. Apalagi kita harus berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah SAW itu adalah karunia yang besar. Nah, sekarang kita harus pahami dulu nih tentang maulid itu sendiri. Jangan kita nih ngadain maulid. Kalau daerah Sunda namanya mauludan. Kita harus paham apa sih maulid itu. Al-maulid itu adalah isim makan. Mim kaf alif nun, bukan makan. Kalau makan tar habis beres acara. Mim kaf alif nun, isim makan. Apa artinya isim makan? Nama tempat. Hal ini juga dijelasin di dalam kitab Qomus Mukhtar Shihah di halaman 172, yaitu al-maudi'u alladzi wulida fihi, yaitu tempat dilahirkannya. Jadi kalau kita nyebutin maulid, berarti kita lagi mengenang tempat dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya? Maulid. Kemudian maulud atau muludan itu adalah bayi yang dilahirkan. Siapa yang bayi dilahirkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau al-milad artinya isim zaman, nama waktu. Maka dalam hal ini, jika kita tidak percaya atau mengingkari tentang kelahirannya, tempat kelahirannya, waktu dilahirkannya Rasulullah SAW, di dalam kitab Al-Qawaidul Islam itu bisa jadi murtad. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita harus yakin nih, acara maulid, milad itu sedang mengenang tempat, bayi, dan waktu dilahirkannya. Kemudian kenapa sih kok memperingati maulid harus di bulan
Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Nah, ini ada kaidah. Kaidahnya yang tercatat di dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail karya Asy-Syaikh As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di halaman 322. Apa kaidah tersebut? Walikulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada ucapannya, setiap tempat itu ada sebutannya. Kalau di Bogor khasnya apa? Talas. Kalau di Cianjur khasnya tauco. Kalau di Madiun khasnya brem. Kalau di Solo Brebes khasnya apa? Telur asin. Udah kenceng tuh. Kasih hadiah kepada kalian. Ya. Kalau di Garut khasnya apa? Dodol. Kalau di Bandung khasnya bayam singkong. Bukan saya Bu, saya kagak ngajarin nambahin peyem tuan. Ini sebelah sini nggak tahu lakinya siapa nih. Roman-romannya pengen kawin lagi. Bayam singkong itu khas tuh. Kalau waktu kalau di daerah Papua, Ambon, Solo namanya WIT, waktu Indonesia Timur. Kalau daerah Jawa Tengah sampai Brebes tadi Cilacap sebelah sini dikit, ya dekat toko tukang telur asin tuh, nyampe situ namanya WITA, waktu Indonesia Tengah. Kalau dari Solo sampai Banten, Sumatera, Solo disebutnya apa? WIB, waktu Indonesia Barat. Kalau jam segini WIB, waktu Indonesia ngopi. Bikin kopi. Kopi bikin. Gude. Good itu bagus. Day itu siang hari. Bagusnya dari siang hari siapkan untuk yang ceramah. Begitu maksudnya. Itu bude itu. Ya. Jadi semua ada waktunya, ada sebutannya, ada ucapannya juga. Maka dengan lahirnya Rasul adalah karunia. Untuk siapa? Untuk kita yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di dalam surat Al-Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ayat ini diawali dengan lafaz laqad. Lamnya lam taukid, qadnya qad litahqiq, karena setelah lafaz qad adalah fi'il madi yaitu lafaz man. Artinya bagaimana? Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberikan karunia kepada orang yang beriman. Idz ba'asa, tatkala Allah mengutus fihim, pada mereka, rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Alhamdulillah. Ayat ini juga dijelasin di dalam tafsir As-Sa'di di jilid 1 halaman 155. Hadhil minnatu allati imtanallahu biha ala ibadihi. Ini adalah karunia yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Akbarun ni'am, paling besarnya nikmat, bal asluha, bahkan asal segala nikmat dan karunia. Wahya al-imtinanu alaihim bihadar rasulil karim, yaitu adalah karunia untuk hamba-hamba Allah dengan sebab Rasulullah SAW ini. Kenapa? Alladzi anqadhahumullahu bihi minadh dhalalah. Dengan sebab Rasulullah
beriman, menjaga hamba-hambanya Allah. Dari apa? Dari kebinasaan. Alhamdulillah. Jadi kita wajib untuk bergembira dengan lahirnya Rasul. Kenapa? Allah juga udah negesin di dalam surat Yunus ayat 58. Allah Ta'ala nyatakan, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Bifadlillah," dengan karunia Allah, "wa birahmatih," dan dengan rahmatnya, "fabidzalika," maka dengan itu, "falyafrahu," hendaknya mereka bergembira, "huwa khairun," sebab itu lebih baik, "mimma yajma'un," dari apa yang mereka kumpulkan. Tahun depan lagi mau ngadain Isra Mi'raj, mau ngadain Maulid Nabi, dimanapun masjidnya, dimanapun majelis taklimnya, siapin, kumpulin. Kenapa? Karena kita bisa begini, bisa jadi Islam, bisa Islam datang ke pengantin kali satu. Ini sebabnya Rasulullah SAW adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat tadi surat Yunus nih, di surat Yunus tadi ayat 58 dijelasin juga di dalam tafsir Ruhul Ma'ani di jilid ke-11 halaman 141, yaitu annal fadla, sesungguhnya karunia Allah, al ilmu, ialah ilmu, maksudnya adalah Al-Quran, warahmata, dan rahmat Allah itu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi disampaikan oleh ketua DKM kita Bapak Haji Helmi, yaitu belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama, oke, udah kopinya. Kadang-kadang ngeprank juga. Alhamdulillah. Bu, Bang, saya kopi dulu ya. Udah, maklum serak nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana? Pulang banget dah. Sama kayak tadi tuh yang main hadroh. Masya Allah, yang dipimpin oleh Ustadz Haji Andre. Subhanallah, pulang banget itu main hadrohnya. Kayak beras ituan, beras Cianjur yang harga 16.000 seliter. Pulang banget Panganwangi, luar biasa. Beliau panjang umur. Mudah-mudahan tim hadroh bisa pada sukses semua. Woi. Mudah-mudahan yang masih jomblo, mudah-mudahan dapat jodoh. Gak usah khawatir. Ini di sini juga banyak nih gadis-gadis. Cuman ini gadis-gadisnya tahun 1945, 1955. Lah gadis Pak, jangan salah loh. Lu bisa aja ketawa di belakang. Jangan salah. Sekarang nenek-nenek ini ahli surga semua. Kata Nabi, ini orang soleha, perempuan soleha, biar kata nenek-nenek di dunianya. Ntar di akhiratnya kagak usah pakai apa namanya tuh, day cream, night cream, kagak pakai sunblock di siang hari. Pening, biar kata sekarang peot, masya Allah, ntar mah paling seger di surga semua. Kayaknya tidak mungkin suka nenek-nenek. Amin. Gagal sukanya artinya. Aduh. Jadi begitu. Ini kudu bahagia, kita kudu bahagia. Makanya belajar ilmu harus benar-benar. Kenapa? Al ilmu imamul amal, wal amal tabi'uh, kata Imam Syafi'i dalam kitab Qawaidul Maqiyah di halaman keempat tuh. Kemudian kenapa ini rahmat? Luar biasa. Rahmat itu kasih sayang. Nah, dasar dalil rahmat dikuatkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma, dan tidaklah, arsalnaka ya Muhammad, kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad, illa, kecuali rahmatan, menjadi rahmat, lil alamin, untuk alam semesta. Alhamdulillah. Ayat ini dijelasin di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir di juz kelima halaman 237.
Kata Imam Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala, diinformasikan dari Allah Ta'ala, annallaha, sesungguhnya Allah, ja'ala Muhammadan, menjadikan Nabi Muhammad rahmatan, sebagai rahmatil alamin, untuk semesta alam. Ay arsalahu rahmatan lahu kullihim, yaitu diutusnya Rasul sebagai rahmat untuk semua tanpa terkecuali, mau dia manusia, mau dia hewan, mau dia tumbuhan, semua yang ada di muka bumi ini sebabnya rahmat dari Allah dengan melalui perantara Rasulullah SAW. Kenapa? Dalam tarikh At-Tabari, dalam tarikh Al-Kabir, dalam tarikh Baghdad, dalam tarikh Ibnu Hisham, dalam kitab tarikh Al-Kamil fi Tarikh, dalam Bidayah wa Nihayah, dalam tarikh menjelaskan bahwa sebelum Nabi lahir, ini dunia lagi berantakan, hancur, tanam-tanaman pada kering, semua pada kekeringan, banyak yang kelaparan pada waktu itu. Biasa orang lapar biasanya adanya gede. Lapar, contohnya siapa? Abraham. Kenapa? Karena banyak air yang kagak ada, habis air, surut itu air di sumur-sumur. Cuma satu yang ada di mana? Dari seluruh dunia ini adanya di Mekah, yaitu air Zam-Zam. Coba bayangin. Akhirnya apa? Mau digempur itu kagak. Sudah termaktub tuh di dalam ayatnya, itu dalam surat apa? Surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, setelahnya Rasul lahir, kemudian yang tadinya udah gelap, tanaman udah pada kering, air kagak ada keluar, kagak bocor, kagak ngalir, dengan lahir Rasulullah SAW, semua jadi terang benderang. Rumput-rumputan, tanam-tanaman yang tadinya kering jadi hijau lagi, air yang tadinya kagak ada lagi. Sampai Abu Lahab, pamannya Rasul, begitu girang, begitu senang. Makanya termaktub tuh Abu Lahab di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Abu Lahab sabar Senin dikurangin, ditekorin siksaannya. Kenapa? Karena di saat lahir Nabi gembira, senang. Apalagi kita orang-orang yang beriman, wajib lebih senang lagi, wajib lebih gembira lagi. Tidak hanya gembira saja di bulan Rabiul Awal, tapi juga kegembiraan itu juga harus diaplikasikan dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah SAW. Makanya setelahnya penjelasan Imam Ibnu Katsir tadi, yaitu paman qabila hadhihi rahmah, barang siapa yang menerima rahmat ini, wa syakara hadhihi nikmah, dan bersyukur atas nikmat ini, sa'ida fid dunya wal akhirah, maka ia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kesimpulannya kudu bahagia. Ada ajaran Nabi, kita kudu senang. Ada kita nemuin penceramah nyebutin hadis begini-begini, kita harus senang. Disuruh sholat jangan pernah ditinggalin. Ini mohon maaf soal urusan sholat. 2 bulan lagi kita mau hadapin Rajab, di mana di bulan Rajab itu adalah bulannya bulan sholat. Ada yang mengatakan bulan begitu, hadza syahrus sholat, ini adalah bulannya sholat. Ini bulan Rajab, ini masalah bab sholat bukan hanya berkaitan dengan Allah, tapi berkaitan dengan 3 makhluk Allah. Siapa? Pertama Raqib dan Atid, kemudian dengan Rasulullah SAW, dan juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini selain dengan Allah nih, berkaitan juga dengan ini 4 makhluk, bukan 3 makhluk, 4 makhluk. Kenapa? Pertama, Allah memerintahkan Raqib dan Atid, dia
mencatat. Kalau dia sholat dicatat sebelah kanan. Kalau dia kagak sholat dicatat oleh sebelah kiri. Nah, bagaimana Rasul kok tahu? Bagaimana kalau Nabi Ibrahim tahu hambanya, umatnya kagak sholat? Ketahuannya di mana? Setiap 5 waktu dia kagak ngucapin sholawat ke Nabi, udah ketahuan dia kagak pernah sholat. Jadi mimpi di siang bolong pengen masuk surga dengan syafaatnya Nabi, sementara gak pernah sholat atau ninggalin sholat, menyepelekan sholat. Hati-hati, jangan pernah menyepelekan sholat. Gak bakalan dapat syafaatnya Rasul. Itu hati-hati, jangan pernah ninggalin sholat. Terus sholat 5 waktu jalankan, jangan sampai tidak. Sampai kapan? Sampai hatta yakal yakin, yaitu sampai akhir hayat, sampai kematian. Mudah-mudahan Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua. Nah, kemudian yang terakhir kata Imam Ibnu Katsir, paman roddah, barang siapa yang menolaknya, wajahadaha, dan mengingkarinya, khosiro di dunia wal akhir, maka rugi dunia dan akhirat. Nauzubillahi min zalik. Jadi kudu kira, kudu gembira nih sama Rasul, kudu senang nih, kudu semangat nih, kudu senang terus sama Rasul. Tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja, tidak hanya di bulan Rabiul Tsani saja. Tiap hari kita harus baca sholawat, apalagi sholawat yang wajib, yaitu di dalam sholat, insya Allah. Demikian juga dalam tafsir Al-Qurtubi di jilid ke-6 halaman 315 bahwa ada hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis apa? Hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Apa bunyinya itu hadis? Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan li jami'in nas. Telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk segenap manusia. Paman amana bihi, maka barang siapa yang beriman kepadanya, wasaddaqa bihi, dan membenarkan kerasulannya, syahidah, maka ia akan bahagia. Ini hadis diawali dengan lapan kana Muhammadun. Ini lapan kana ini adalah sigat fi'il madi, yang mana lapan kana ini merupakan isim yang menjadi mubtada dan menasabkan khobar yang menjadi khobarnya. Sebagaimana dalam Alfiyah di bait ke-143, tarfa'u kanal mubtada asman wal khobar tamsifuhu kakana sayyidan Umar. Biar tahu nih tentang Rasul. Kenapa saya kupas sampai ilmu alatnya, Alfiyahnya, nahwu sholahnya. Ini biar tahu nih saking hebatnya Rasul. Kemudian ini 8 kana, boleh nggak beramal selain fi'il madi? Boleh. Boleh jadi yakunu, boleh jadi kun, boleh jadi fi'il mudhari, boleh juga jadi fi'il amar, dan boleh yang lain sebagainya. Di dalam Alfiyah juga di bait ke-147, yaitu wa ghairul madi mislahu qad amila in kana ghairul madi min husnumila. Biar tahu relevannya Rasulullah SAW menjadi rahmat, dan biar tahu syariat Islam itu meskipun Rasulnya sudah tidak ada secara jasmani, tapi ajarannya sampai kiamat, syafaatnya Nabi sampai terus. Ini biar tahu. Tadi yang saya sebutkan itu dasarnya berdasarkan surat, berdasarkan ayat firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu ayatnya. Jadi Rasul dari mulai lahir sampai kiamat sana, bahkan sebagian ulama sebelum ada bumi ini, Rasul sudah menjadi rahmat. Akan tetapi yang paripurna setelah Rasul lahir sampai
nanti kiamat sudah betul-betul paripurna dan sempurna tentang rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bicara rahmat, kalimat rahmat secara istilah ar-rahmatu riqatun fil qalbi taqtadil ihsan ilal marhum. Rahmat itu adalah kasih sayang di dalam hati yang memberikan kebaikan kepada yang disayangi. Maka bagi para tim hadroh, jika ingin mendapatkan kekasih yang dicintainya dan didamba-dambakannya, harus keluar dong itu dari kantong. Namanya juga cinta. Karena apa? Karena ada hadis juga, hadisnya hadis mursal. Kalau hadis mursal disandarkan kepada tabi'in. Di dalam kitab Fatawi Hadisiyah ada kalimat begitu indah. Apa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu pasti banyak menyebut-nyebutnya. Jadi kita harus banyak nyebut Nabi biar kita ini dicintai oleh Nabi. Semakin kita cinta kepada Nabi, maka Nabi semakin mencintai kita, insya Allah. Apalagi istri harus sayang sama suami, suami harus sayang sama istri. Biar kata istri ini sudah mulai peot, harus kita sayang. Kemudian biar kata suami ini yang tadinya langsing kayak biola, sekarang udah menikah, anak udah mulai 2, 3, 4, akhirnya jadi mulai gemoy. Jangan diledekin gendut, jangan, kagak baik. Sayangin istri. Kenapa? Kesian istri itu. Pagi-pagi udah nyiapin sarapan, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah. Sampai malam kecapean, sampai bekakak tidurnya begini. Sampai malam kadang-kadang apa kelihatannya kayak melek padahal merem. Kenapa? Saking capeknya matanya kayak melotot begini. Capek. Kemudian pulang malam kayak Nabi tuh. Nabi pulang ke rumah kemalaman, ketok-ketok pintu begitu indah ucapannya. Bagaimana? Tok-tok, assalamualaikum ya zaujati. Hei istriku. Kedua kalinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Humaira. Terus yang ketiga kalinya juga begitu dengan ucapan yang halus. Kagak bangun juga, akhirnya bagaimana? Tidur di luar di depan pintu. Kalau kita balik malam yang begini nih, dikunci ketiduran, dor. Assalamualaikum, kagak ada lagi soal itu nih, dor, kagak dibuka. Besok beli pintu lagi yang baru. Ancur tenang, bawa aja kerjaan. Tapi Rasul kagak begitu luar biasa. Rasul kagak gede ambekan. Dikit-dikit ambek mulu. Jangan suka ambekan. Jangan gedein ambek, gedein madu. Duit. Kenapa? Karena dikit-dikit harus pakai duit, belanja pakai duit. Jadi yang dibutuhkan dari suami, bapak kagak dibutuhin pak. Dibutuhin duitnya doang pak. Pas bu, sarang beo. Coba lihat sikap Rasul, akhlak Rasul. Kata Sayyidah Aisyah bagaimana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul itu khuluqul Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran. Luar biasa Rasul. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin Rasulullah SAW. Mirip-mirip dikit, apa-apa, nggak bisa kita sempurna harus ngikutin Rasul. Kagak bakalan bisa. Rasul istrinya
istriku sayang yang semok. Kalau ke istri juga mentang-mentang udah sekarang udah mulai peot, namanya udah usia, jangan dikatain peot. Katain wahai istriku yang melar. Begitu indah bujuk suami istri biar enak. Demikian juga ibu nih sama suami, biar kata punya laki hitam, botak, pendek, ompong, hidup lagi. Begitu suami ibu, begitu kasih sayang ibu. Ini maaf ada kan nyanyinya. Nyanyi siapa? Jaja Miharja. Ku jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja dah jadi kuli demi. Udah kompak nih, kagak ngasih duit kayaknya. Gitu. Kalau ini duitnya banyak, ganteng, gak bakalan ibu yang dipilih. Kenapa? Ini makanya kita harus sayang sama suami. Kenapa? Suami begitu setia. Kehujanan kadang-kadang nih, masya Allah, sedih kalau diceritain. Makanya mau diceritain. Pokoknya sedih dah. Nih bapak-bapak ini luar biasa. Suami ini luar biasa. Seorang ayah ini luar biasa. Semakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Pak, semakin banyak istri, semakin sukses. Udah ngopi juga lagi, kemudian juga nyanyi udah, yang terakhir kita pantun. Siap? Cewek cantik makan keripik, di pohon salam sambil berteduh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia agak repot ini kayaknya. Harus menyediakan 4 amplop. Jadi amplop sebagai penceramah, sebagai biduan, ini sebagai apa lagi? Sebagai pantun. Jadi ada berapa amplop nanti? Baik. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, kami informasikan sedikit saja bahwa sebelum kita bubar, alangkah baiknya di momen malam hari ini kita sama-sama bersolawat sambil penggalangan dana. Barangkali saudara-saudara jamaah yang ingin berpartisipasi untuk penyelesaian pembangunan Mushola Al-Mubarak, petugas dipersilakan untuk berkeliling. Barangkali kita mempersilakan, memberi kesempatan pada jamaah, barangkali ada yang ingin berpartisipasi untuk bersedekah amal jariah yang insya Allah pahalanya ini nanti akan terus mengalir sampai akhirat. Ya, sambil berjalan mari kita berselawat dipimpin oleh tim hadrah, dipersilakan. Pada jamaah, ini acara belum selesai, jadi akan tidak beban terlebih dahulu. Kita belum doa ya, belum doa, jadi belum beban. Ya, pada tadi bilang sebelum kita doa, yang sudah beramal jariah pada malam hari ini, Allah datang sebagai amal jariah yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, untuk menutup acara hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Pada malam hari ini, insya Allah doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Habibna Habib Salim Yahya Al-Atas. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'rufana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah. La
Selesainya pembacaan doa, maka selesai pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kepada jemaah dipersilakan untuk sama-sama mencicipi hidangan yang telah kami sediakan di belakang. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.